Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung teman-teman peserta seminar yang sudah ada di room Zoom dan juga streaming YouTube. Sebelum dimulai, perkenalkan saya Curhadatul Aisyir Fani Kamza dari Polbangtan Medan selaku pemateri. Nah, teman-teman, marilah terlebih dahulu bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, pada hari ini kita dapat dipertemukan dengan keadaan yang sehat dan penuh semangat dalam acara seminar mengenai budaya mutu, Good Agriculture Practice atau GAP, dan Good Handling Practice atau GHP pada perkebunan kelapa sawit yang dilakukan pada hari ini. Harapannya teman-teman peserta seminar dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal dan aktif agar nanti ilmu yang kita dapatkan juga akan maksimal pula tentunya. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Oke. Nah, penjaminan mutu perkebunan kelapa sawit. Ekosistem terintegrasi. Menyelaraskan budaya mutu, GAP, GHP untuk produktivitas perkebunan yang berkelanjutan. Nah, mengapa sih kualitas tandan buah segar itu adalah segalanya? Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati dengan produktivitas tertinggi di dunia. Namun, volumenya saja tidak cukup. Kita harus memperhatikan kualitasnya. Nah, kualitas dari sawit tersebut ada dari kualitas panen. Kualitas panen ini merupakan penentu utama dari ekonomi perkebunan. Adapun output utama dari perkebunan sawit ini merupakan crude palm oil atau CPO dan palm kernel oil atau PKO. Nah, adapun sensitivitas dari sawit ini juga tinggi, guys, di mana kualitas CPO sangat rentan dan dipengaruhi langsung oleh mutu panennya, kecepatan angkutnya, dan penanganannya pra-pabrik. Adapun tujuan strategisnya yaitu Adapun tujuan strategisnya yaitu sistem kerja terstandar mutlak diperlukan untuk memaksimalkan potensi biologis tanamannya agar menjadi profit bagi perusahaan. Next. Nah, adapun tiga pilar dari ekosistem mutu perkebunan ini yaitu yang pertama ada pilar budaya mutu, yang kedua ada pilar Good Agriculture Practice atau GAP, dan pilar ketiga merupakan Good Handling Practice atau GHP. Nah, kualitas tidak terjadi secara kebetulan. Ia akan dibangun dari integrasi pola pikir manusianya, teknik agronomisnya, dan disiplin logistiknya. Nah, CPO premium dan berkelanjutan ini didapat dari tiga pilar tersebut, yang dimana budaya mutu ini merupakan mindset atau kebiasaan dan karakter dari manusianya, dan Good Agriculture Practice atau GAP-nya merupakan proses yang dilakukan di on-farm atau prapanennya, dan Good Handling Practice adalah aktivitas yang dilakukan pada pasca panennya, itu post harvestnya. Nah, tiga pilar ini harus sejalan dan selaras untuk menciptakan CPO yang premium tadi dan perkebunan yang berkelanjutan. Next.
Nah, adapun yang pertama yaitu budaya mutu. Budaya mutu sendiri merupakan kebiasaan kerja dan karakter kerja yang mengutamakan kualitas dalam setiap aktivitasnya, di mana pekerja akan memiliki mindset dan kesadaran diri sendiri tanpa perlu pengawasan terus-menerus. Budaya ini biasanya datang dari kebiasaan sehari-hari pekerja dan kesadaran diri mereka sendiri. Nah, bagaimana sih eh, pekerjaan yang tidak didasari oleh budaya mutu atau tanpa budaya mutu? Terutama untuk pemanenan, pasti panennya, kualitas panennya rendah, seperti panen buahnya mentah, brondolan banyak tertinggal di piringan, buah busuk akan tercampur dengan buah yang bagus, dan seringkali terjadinya keterlambatan dalam pengiriman buah mulai dari kebun sampai ke PKS-nya atau pabriknya. Nah, berbeda nggak dengan pekerjaan yang menggunakan dengan budaya mutu? Pasti berbeda ya teman-teman. Contohnya, pasti pekerjaan yang di- dilakukan dengan budaya mutu memiliki standar panen yang lebih teratur dan disiplin, lalu memiliki tanggung jawab yang mandiri. Nah, setiap pekerjanya pasti jika menerapkan budaya mutu, ia akan sadar dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Lalu, adapun orientasi dari hasil akhirnya yaitu minyak yang berkualitas. Nah, yang terakhir yaitu ketepatan waktu dalam pengantarannya, baik dari hilir ke hulu. Karena waktunya sudah termanajemen dan pekerjanya juga memiliki karakter dan budaya mutu yang baik. Kesadaran bahwa kualitas tanah buah segar di lapangan akan menentukan kualitas minyaknya di pabrik. Nah, adapun implementasi atau hal yang bisa kita lakukan langsung terkait budaya mutu di lapangan yaitu yang pertama, disiplin rotasi. Melakukan panen setiap 7 sampai 10 hari itu dilakukan sesuai SOP untuk mencegah atau menghindari buah lewat matang. Nah, jadi kita memanen itu juga ada rotasinya ya guys. Ada waktu-waktunya agar kita tidak salah-salah dan tidak buah tersebut tidak lewat matang. Nah, yang kedua ada standar kematangan. Nah, standar kematangan ini dilakukan untuk dengan hanya memanen tandan dengan jumlah brondolan jatuh yang sesuai standarnya. Lalu yang ketiga ada zero waste, di mana zero waste ini dilakukan dengan mengutip brondolan yang ada di sekitar lahan harus bersih karena mengandung minyak tertinggi yang nantinya brondolan ini akan menjadi hama di sekitar lahan tersebut, menjadi gulma. Lalu ada evaluasi harian, yang dimana evaluasi harian ini kita lakukan dengan mengecek secara rutin terhadap buah mentah, buah busuk, atau buah lewat matang. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, kita telusuri nih. Lalu kita catat hasil kerja yang akurat untuk pendataan di evaluasi itu. Nah, setelah kita lakukan evaluasi dan kita lakukan telusuran, kita lakukan pencatatan, kita jadi bisa tahu apa nih solusinya ke depannya agar pemanenan tersebut jadi lebih baik. Dan kita akan menemukan solusi dari masalah-masalah yang telah kita evaluasi.
Next. Nah, yang kedua, pilar yang kedua yaitu Good Agriculture Practice atau GAP, yaitu dengan menciptakan aset biologis. Nah, pedoman budidaya terstandar untuk menghasilkan tandan buah yang berkualitas, aman, dan ramah lingkungan. Di mana Good Agriculture Practice ini dilakukan mulai dari hulu ke hilir. Yang pertama yaitu yang kita lakukan adalah pembibitan. Pembibitan ini merupakan tahap krusial yang harus sangat kita perhatikan karena dia merupakan cikal bakal dari tanaman kelapa sawit yang baik. Tanaman kelapa sawit yang baik pasti berawal dari pembibitan yang baik. Nah, pembibitan ini merupakan faktor genetik. Lalu, setelah kita masuk ke pembibitan, kita akan masuk ke persiapan lahan. Yang dimana di persiapan lahan ini, kita memerhatikan faktor lingkungannya. Lalu kita ke tahap GAP yang ketiga, yaitu tahap pemeliharaan. Yang dimana di sini kita fokus kepada nutrisi dan kesehatan dari tanaman tersebut. Lalu tahap keempat, kita melakukan panen, yang dimana kita mengeksekusi mana buah TBS yang bisa kita panen, mana yang belum bisa kita panen. Dan GAP ini kita lakukan sesuai standar ya guys, yang sudah ada, SOP yang telah ada. Nah, pada kegiatan-kegiatan GAP ini kita harus memerhatikan juga APD dan K3 keselamatan yang dalam pengerjaan GAP tanaman kelapa sawit ini guys. Nah, ini berikut ada video mengenai mengenai alat perlindungan diri dan K3 keselamatan dalam kerjaan terutama di pabrik kelapa sawit. Nah, videonya akan kita tampilkan ya guys di sini. Oke. Nah, kita bahas satu-satu nih guys. Tanaman kelapa sawit, fase krisisnya itu di awal yaitu pembibitan dan persiapan lahan. Di mana kita harus memerhatikan dengan detail, dengan baik dua kegiatan ini. Jika pembibitan dan persiapan lahan kita buruk, pasti akan memengaruhi tanaman kelapa sawit di kemudian harinya. Pembibitan merupakan investasi untuk 25 tahun ke depan. Kualitas bibit menentukan produktivitas selama kurang lebih 25 tahun ke depan. Nah, jadi yang harus kita lakukan yaitu kita harus memilih benih yang sudah bersertifikat. Kita wajib memilih benih yang bersertifikat. Lalu kita juga menyeleksi bibit tersebut secara ketat, yaitu kaling bibit abnormal, dan kita melakukan penyiraman dan pemupukannya secara teratur. Bila bibit buruk, ini akan beresiko pada produksi rendah seumur hidup tanaman kelapa sawit tersebut. Nah, yang kedua yaitu persiapan lahan atau konservasi lahan. Yang dimana pada tahap persiapan lahan ini, kita akan menjaga kesuburan tanah dan akan mencegah erosi dari lahan perkebunan sawit tersebut. Adapun tahapan yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama ada zero burning, yang dimana kita membuka lahan itu tanpa proses pembakaran. Karena jika dengan proses pembakaran kita dapat merusak lingkungan yang ada di sekitarnya, baik lingkungan,
hewan, fauna, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada manajemen sistem drainase, di mana kita pada persiapan lahan ini akan mengatur nih sistem pengairan yang akan kita gunakan nanti di perkebunan lahan sawit. Lalu yang ketiga, kita akan menggunakan tanaman penutup tanah atau LCC, Legume Cover Crop, yang dimana tanaman penutup tanah ini sangat multifungsi, sangat banyak manfaatnya, baik bagi lingkungan maupun bagi tanaman kelapa sawitnya sendiri. Oke, next. Kita ke pemeliharaan tanaman berbasis biologi. Yang pertama, ada pemupukan presisi, di mana pemupukan ini harus kita perhatikan dosis dan waktunya. Nah, dosis dan waktunya kita tentukan berdasarkan analisis tanah dan analisis daun serta rekomendasi agronomisnya di awal. Nah, tujuannya apa sih pemupukan presisi ini? Nah, pemupukan presisi bertujuan untuk mengefisiensi biaya, menghemat biaya, dan memaksimalkan dari tandan berat tandan sawit tersebut. Yang kedua, ada manajemen gulma, yang dimana kita melakukan pengendalian mekanis maupun kimiawi terkontrol untuk mencegah persaingan nutrisi antara tanaman sawit dan gulma. Biasa gulma ada beberapa teknik untuk mengendalikannya. Yang ketiga, kita lakukan pengendalian hama terpadu atau PHT. Nah, prioritas pada kontrol biologis ini atau predator alami dan melakukan monitoring rutin. Pestisida adalah opsi terakhir jika ambang ekonomi sudah terlampaui. Kita bisa menggunakan metode alami dulu, seperti hand picking atau dengan cangkul. Jika tidak bisa, kita bisa melakukan pilihan dengan kimiawi. Nah, lalu kita bisa melakukan panen. Nah, panen ini merupakan titik temu Good Agriculture Practice atau GAP dengan kualitas akhirnya. Panen merupakan tahap paling menentukan. Kesalahan yang ada, yang kita lakukan di panen tidak bisa diperbaiki di pabrik. Adapun beberapa hal yang dapat kita perhatikan yaitu yang pertama, kematangan optimal dari buah sawit. Kita dilarang memanen buah mentah pada tanaman kelapa sawit. Lalu kita memerhatikan kebersihannya. Kita tidak boleh meninggalkan brondolan karena brondolan tersebut akan mengakibatkan losses. Lalu kita memerhatikan waktunya. Pada saat rotasi panen, kita harus taat pada waktu dan disiplin pada waktu. Itu dilakukan agar panen tersebut tidak bertabrakan jadwalnya. Lalu yang kita perhatikan adalah fisik dari buah TBS-nya. Nah, TBS tidak boleh terjadi luka parah pada buah, karena itu akan menurunkan kualitas dari TBS tersebut. Nah, adapun impact dari panen yang buruk atau tidak matang akan berdampak langsung pada penurunan rendemen minyaknya atau OER-nya. Nah, adapun video yang dapat saya tampilkan mulai dari pengangkutan buah TBS dari perkebunan menuju ke pabrik kelapa sawit dan bagaimana sih pengolahannya di pabrik kelapa sawit tersebut. Nah, kalian bisa lihat video ini ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan ke Good Handling Practice atau GHP. Nah, GHP sendiri merupakan pedoman atau langkah-langkah dari penanganan pasca panen untuk mencegah degradasi mutu sebelum pengolahannya.
Nah, di good handling practice ini, kita lebih berfokus pada pasca panennya, yaitu kita memperhatikan mutu dan kualitasnya sebelum TBS itu diolah di pabrik kelapa sawit. Adapun beberapa ancaman pada eh, tanaman kelapa sawit di GHP ini yaitu tandan buah segar sangat sensitif terhadap waktu. Maka dari itu, kita harus memanajemen waktu sesuai SOP-nya dan tidak sepele terhadap waktu. Lalu yang kedua adalah proses degenerasi, yang dimana keterlambatan pengolahan di pabrik kelapa sawit akan memicu fermentasi alami dari TBS tersebut. Dan fermentasi alami itu akan mengurangi dari kualitas TBS tersebut. Nah, konsekuensinya yaitu akan menaikkan kadar asam lemak bebas atau ALB yang dapat merusak kualitas dari CPO tersebut. Nah, adapun yang bisa kita perhatikan kemudian yaitu manajemen atau pengaturan TPH-nya atau tempat pengumpulan hasil. Manajemen TPH merupakan garis pertahanan pertama kualitas dari TBS sebelum masuk ke pabrik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan di manajemen TPH ini, yang pertama yaitu kebersihannya. Tandan buah segar tidak boleh bercampur tanah, pasir, atau sampah lainnya. Lalu, pada sortasi awal atau pemisahan buah busuk dari buah segar di lapangan harus kita perhatikan dengan baik. Yang ketiga, ada pengorganisasian dari TBS tersebut. Kita harus melakukan penyusunan secara rapi 5 sampai 10 tandan per barisnya dan mengumpulkan berondolan yang ada di sekitar TPH secara bersih. Lalu kita lakukan administrasi. Nah, administrasi ini atau pencatatan jumlah tandan yang akurat biasanya dilakukan oleh kerani panen. Pada perkebunan yang sudah maju dan modern, kerani akan mencatatnya di aplikasi dan langsung ada print yang ditempelkan di buah tersebut untuk menandakan buah tersebut. Dan biasanya ada kode atau barcode untuk menandakan pohon mana yang memiliki buah tersebut. Nah, kita masuk ke transportasi dan logistiknya. Ada yang namanya the golden limit, yaitu TBS harus diangkut dan diolah langsung di pabrik kelapa sawit atau PKS maksimal 24 jam setelah panen. Adapun syarat logistiknya yaitu kendaraan pengangkutan yang kita gunakan untuk mengangkut tandan buah segar ini harus bersih. Lalu hindarilah pemupukan buah secara berlebih yang akan menyebabkan buah nantinya akan restan. Nah, adapun rumus kerugian yang dapat kita lihat yaitu jika waktu pengangkutan lama dari kebun ke PKS, maka akan menyebabkan fermentasi dari TBS tersebut tinggi. Dan fermentasi tinggi tersebut akan mengakibatkan asam lemak bebas pada buah tersebut meningkat. Dan kualitas dari minyak tersebut akan menurun. Nah, dengan menurunnya kualitas tersebut akan menyebabkan harga dari crude palm oil akan anjlok atau menurun. Nah, ini akan merugikan perusahaan daripada perkebunan kelapa sawit. Nah, adapun dampak ekonomi dan operasional dari perkebunan sawit tersebut, yaitu dapat kita bedakan menjadi dua, dampak ekonomi yang skenario atau manajemennya lalai, yaitu tanpa GHP maupun GAP. Nah, perkebunan sawit yang tidak menggunakan atau tanpa good handling practice atau good agriculture practice atau GHP akan menyebabkan yang pertama,
asam lemak bebas dari TBS tersebut akan meningkat, asamnya akan tinggi. Yang kedua, rendemen minyaknya akan turun. Yang ketiga akan menyebabkan penalti harga jual, yaitu akan mengakibatkan menurunnya harga dari TBS tersebut. Yang endingnya akan merusak harga atau merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, adapun dampak ekonomi dari skenario patuh atau taat manajemen. Nah, adapun dampak ekonominya yaitu asam lemak bebasnya akan rendah yang mengakibatkan kualitasnya menjadi premium dan rendemennya akan optimal yang akhirnya akan mengefisiensi atau menghemat biaya dari kegiatan-kegiatan perkebunan tersebut. Nah, penghematan biaya atau pengefisiensi biaya ini akan menambah dari profitabilitas perusahaan tersebut. Nah, profitabilitasnya akan maksimal. Nah, kita next ke integrasi menuju keberlanjutan global. Nah, keberlanjutan global dari perkebunan sawit ini masih mencakup tiga pilar tadi, yaitu budaya mutu, good handling practice atau GHP, dan good agriculture practice atau kualitas biologisnya. Nah, penerapan ketiga pilar ini merupakan syarat mutlak untuk kita memenuhi sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO atau Roundable on Sustainable Palm Oil dan ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Nah, apabila ketiga pilar ini sudah sejalan dan stabil, maka perkebunan sawit yang berkelanjutan dan budaya mutu yang baik akan berjalan seterusnya. Nah, adapun kesimpulan dari seminar kita pada hari ini terkait budaya mutu, Good Agriculture Practice atau GAP, dan GHP atau Good Handling Practice pada perkebunan sawit, yaitu kualitas adalah hasil dari sistem. Kualitas crude palm oil atau CPO tidak datang dari kebetulan, melainkan hasil dari orkestrasi sistem yang disiplin, mulai dari pembibitan hingga pintu gerbang pabrik. Jika budaya mutu, good agriculture practice atau GAP dan good handling practice atau GHP diterapkan secara konsisten terus-menerus, kita tidak hanya meningkatkan profitabilitas, tetapi juga memperkuat daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar global. Nah, demikianlah pembahasan kita pada seminar kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan bergabung pada kegiatan seminar kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dan kita dapatkan ilmunya ini dapat teman-teman implementasikan di kehidupan sehari-hari dan semakin tercerahkan tentunya. Dan juga saya, Curhadatul Aisyah Rifani Kamzah, selaku pemateri pada hari ini, juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga kita dapat dipertemukan pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Saya izin menutup acara dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.